Jemaat dikasih Tuhan, Shalom. Sekali lagi semuanya Shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali ya berkumpul bersama-sama, kita beribadah di hadapan Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk boleh mengarahkan hati, pikiran kita saat ini untuk fokus tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan hadir di sini bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan saat ini. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memberkati jalannya ibadah hari ini dari awal hingga selesai ibadah ini. Amin. Saudara-saudari, Tuhan ada di tempat ini, dan saat kita berkumpul menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Segala kuasa roh-roh jahat yang ada di udara itu akan diruntuhkan, saudara-saudara. Amin. Dan kita semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, inilah yang menjadi doa kita pada pagi siang hari ini. Kerajaan-Mu datanglah ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saya ajak kita sama-sama, kita dengan sungguh kita menyembah, kita mau menaikkan pujian ini. Kita katakan kerajaan-Mu datanglah ya Tuhan. Sama-sama. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala penguasa di udara diruntuhkan, diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan dipegakan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di. Saya ajak kita sama-sama boleh angkat tangan kita menyembah. Memuliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan dipegangkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Sekali lagi, muliakanlah Raja, segala raja, segala raja, semua kuasa di udara diruntuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita, kita muliakan Raja, segala raja. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah
di bumi seperti di surga. Mari umat Tuhan, nyatakanlah kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Sekali lagi bersama-sama. Bersama-sama katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Raja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kerinduan kami adalah datangnya kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Kami rindu kerajaan-Mu nyata, hadir di tengah-tengah kehidupan kami, pekerjaan kami, studi kami. Engkau hadir ya Tuhan dalam hidup kami, hati kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menebus kami. Engkau menyelamatkan kami dari kehidupan yang tersesat, dari kehidupan yang tidak berarti. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Jikalau di dalam kehidupan kami mungkin masih melupakan Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Tapi Engkau masih mengundang kami untuk datang beribadah tempat ini, menunjukkan bahwa Engkau beranugerah, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami rindu dalam ibadah ini, kami boleh sekali lagi dikuduskan, diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami ingin menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan gereja. Di sepanjang abad kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Di dalam Mazmur 16 ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Engkau, maksudnya adalah Tuhan, memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan itu ada sukacita yang berlimpah. Di tangan kanan Tuhan dikatakan bahwa ada nikmat senantiasa. Sehingga ketika kita itu datang sama Tuhan, saudara-saudara, kita akan memperoleh sukacita itu. Amin. Meskipun kita datang di dalam pergumulan, tapi Tuhan bisa mengganti kesedihan kita, itu menjadi sukacita yang berlimpah. Jikalau ada amin, saudara-saudara, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita ya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini.
boleh bangkit berdiri. Itulah sebabnya saudara kita tidak takut dan gentar ya menghadapi masalah apapun. Karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari dengan keyakinan dan percaya kita naikkan pujian ini. Tuhan adalah terangku. Mari kita imani setiap lirik, setiap kata dari pujian ini. Karena dia akan membangkitkan iman setiap kita. Ya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, berbakti kasih di dalam anugerah-Mu. Dengan iman katakan, Tuhan adalah terangku, penuntut hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku malu, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, berbakti kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntut hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku malu, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Saudara-saudara, Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa aku harus gemetar? Ya. Sekali lagi jemaat saja yang naikkan pujian ini ya. Sama-sama. Tuhan. Buatku
Saya ajak kita untuk boleh tenangkan hati kita kembali pada saat ini. Kita tidak takut, kita tidak gentar menghadapi apapun yang mungkin bisa datang menimpa hidup kita. Karena kita percaya bahwa Allah Bapa kita adalah Raja atas semesta ini. Dan Dia berkuasa atas badai apapun itu. Mari bersama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian ini. Bisa dengan sikap doa, dengan iman, percaya, kita nyanyikan.
Di dalam Engkau sajalah Tuhan kami mendapatkan ketenangan. Di dalam Engkau sajalah kami mendapatkan pertolongan dan penghiburan. Oleh sebab itu ya Tuhan, di pagi ini pada saat kami datang berjumpa dengan Engkau, kami rindu Engkau menyapa kami kembali, Engkau menuntun kami kembali untuk kami boleh hidup seturut dengan apa yang Engkau inginkan. Kami mohon ya Tuhan, pada waktu kami membaca firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu ini. Berkati setiap kami Tuhan, berkati baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Sungguh-sungguh kami tunduk dan taat kepada kebenaran firman. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari sekalian. Saudara senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam ibadah Minggu saat ini, saudara. Saya menyampaikan salam hangat dari saudara-saudari, rekan-rekan yang terkasih di GKY Medan, saudara. Ya, biarlah kita boleh sama-sama bertumbuh mengenal Kristus. Kita sama-sama kemudian bertumbuh semakin hari, semakin dibentuk menjadi murid-murid Kristus yang mengasihi Kristus. Baik saudara, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari Injil Lukas. Kita melanjutkan dari Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saudara memperhatikan di Alkitab di tangan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Alkitab Indonesia terjemahan baru edisi yang kedua, saudara. Sementara mereka mendengarkan hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia pun berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah dinobatkan menjadi raja dan kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan itu menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, bagus, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut kepada Tuan karena Tuan orang yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Lalu, mengapa uangku tidak kau masukkan ke bank? Jadi, pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah punya 10 mina. Jawabnya,
Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi setiap orang yang tidak mempunyai, juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Sampai demikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada orang berkatakan bahwa Alkitab itu jarang sekali membicarakan tentang bisnis. Jarang. Ya. Jadi mereka berkata Alkitab banyak sekali membicarakan tentang pertumbuhan rohani, bagaimana menjadi murid Kristus, bagaimana hidup serupa Kristus. Tapi sangat minim sekali, bahkan mungkin katanya ya, hampir tidak pernah saya mendengar Alkitab berbicara tentang bisnis. Saudara, hari ini kita mau merenungkan tentang kingdom business, ya ini bisnis kerajaan, saudara. Saudara, bagian Lukas 19 jelas, saudara. Kalau saudara memperhatikan tadi dalam ayat yang kita baca, bicara tentang bisnis. Ya, Yesus memberikan perumpamaan tentang bisnis. Pada waktu kita melihat Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27, saudara kira-kira ada kemiripan enggak dengan satu kisah lain? Ada ya? Saudara teringat dengan kisah apa? Tentang talenta di dalam Injil Matius. Ya, ada seorang memberikan memberikan talenta kepada 3 hambanya, betul? Ada yang kasih 10, ada yang kasih 5, ada yang kasih 2, ada yang kasih 1. Ya, hampir mirip-mirip. Terus tuannya pergi, terus balik, lalu meminta mempertanggungjawabannya. Ya, nah saudara, kasusnya mirip-mirip dengan demikian, tetapi ceritanya tidak sama, saudara. Mirip, tapi tidak sama. Ada ketidaksamaan cerita di dalam bagian ini, saudara. Nah saudara, kalau kita memperhatikan dengan rinci, saudara, maka perbedaan itu akan nampak sekali. Ya, jelas. Yang pertama adalah dikisahkan tentang bangsawan yang dinobatkan menjadi raja, saudara. Ya, jadi ada seorang bangsawan, dia mau pergi untuk dinobatkan menjadi raja. Kalau tadi ada seorang tuan yang mau pergi ke luar kota. Lalu kemudian si bangsawan ini akan kembali, ya mirip. Tapi kembalinya bukan sebagai tuan, tapi sebagai raja. Nah, ini udah berbeda posisinya. Yang ketiga, saudara, si tuan memanggil 10 hamba. Kalau dicerita tentang talenta itu cuma 3 hamba. Lalu yang berbeda lagi adalah, saudara, si tuan menitipkan sesuatu. Hampir mirip dengan ceritanya di talenta, dititipkan uang, ya. Kalau tadi 5, 2, dan 1. Tetapi dalam kisah ini dititipkan 10 mina untuk 10 orang. Artinya masing-masing 1 orang tuh dapat 1 mina. Enggak ada yang lebih besar, enggak ada yang lebih kecil. Semua dapat 1. Dan di akhir si tuan menuntut masing-masing pertanggungjawaban. Soal cerita ini mirip tapi berbeda. Nanti kita akan merenungkan, melihat dari sisi-sisi yang berbeda bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita, dan tentang bagian ini bicara tentang tadi ya, kingdom business. Saudara, pada sarjana Alkitab sebenarnya setuju perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan di dalam bagian ini sangat berkaitan erat dengan sebuah kisah yang sangat dekat dengan mereka, yang terjadi di sekitar mereka. Ya. Nah, saudara, kisah tentang siapa, saudara? Tentang seorang yang bernama Herodes Archelaus. Saudara, siapa Herodes Archelaus? Saudara, Herodes Archelaus adalah salah satu anak dari Herodes Agung. Saudara, kita tahu Herodes Agung seorang raja Yehuda yang berkuasa luar biasa. Bahkan Herodes Agung dikenal, saudara, sebagai raja yang kejam dan bengis. Orang berkata lebih baik jadi anjingnya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Kenapa? Saudara, Herodes nggak segan-segan, Herodes Agung ya, nggak segan-segan membunuh anaknya yang laki-laki kalau dia mensinyalir ini berpotensi untuk mengambil posisinya dia. Jadi dia lebih sayang anjingnya daripada anak laki-lakinya, saudara. Nah, saudara, Herodes Agung pada waktu dia mati, saudara, dia berkata begini, saudara, ya, pada waktu nanti saya mati, ini semua warga pasti sukacita. Maka kamu, dia ngomong sama bawahannya, maka kamu harus bunuh semua warga yang ketawa, yang sukacita karena kematian saya. Saudara, ngeri kali ini orang ya. Ini kayak mana mau dibilang kalau orang Medan bilang? Apalagi yang mau dibilang ini, waduh,
nggak ada obatnya saudara. Saudara, tapi Herodes Agung punya anak, ada 4 anak. Nah pada waktu dia mau turun tahta, dia mau meninggal, dia bilang gini, oke, tidak ada yang menggantikan saya menjadi raja satu-satunya. Maka kerajaan dia di Yehuda dibagi menjadi 4. Tapi masalahnya saudara, Yehuda pada waktu itu di bawah pemerintahan daripada Romawi. Jadi tidak serta-merta tongkat kerajaan itu turun ke anak langsung, begitu. Ya. Maka saudara, meskipun Herodes memberikan wilayah itu menjadi 4 buat anak-anaknya, tetapi saudara, anak-anaknya ini harus pergi dulu ke Roma untuk diteguhkan, untuk disahkan oleh kaisar menjadi raja di Yehuda. Tentu saja ini ngomongnya raja-raja kecil saudara. Nah, Herodes Archelaus ini salah satu anak yang juga mendapat kepercayaan itu. Nah, singkat cerita saudara, pada waktu Herodes Agung mati, beberapa waktu setelah Herodes masa perkabungan lewat, saudara, Archelaus dia melakukan sebuah gerakan yang mengerikan. Dia bunuh orang-orang Yahudi yang dia rasa ini menentang dirinya. Dia belum jadi raja, tapi dia bunuh. Saudara, hal itu menjadi kengerian di Yehuda. Mereka bilang, wah gile, belum jadi raja aja nih orang udah begitu kejam. Apalagi dia nanti menjadi raja. Wah, kalau begitu ya, maka kita perlu kirim utusan, pergi ke Roma, kasih tahu sama kaisar, jangan dia yang menjadi raja. Nah, tadi balik lagi saudara, Archelaus dia harus ke Roma untuk diteguhkan menjadi raja. Maka Archelaus pergi dengan PD-nya bahwa dia akan diteguhkan menjadi raja di sana. Ya. Tapi apa daya saudara, kaisar mendengarkan daripada keluhan daripada warga-warga Yehuda, sehingga akhirnya sejak saat itu kaisar mengutus ya gubernur. Maka saudara kenal namanya Pontius Pilatus. Tadi kita udah sebut nama itu di dalam pengakuan iman rasuli. Salah satu yang menjadi gubernur di Yudea, saudara, di tanah Yudea. Jadi di bawah kekuasaan gubernur ada namanya baru Raja Yudea, Herodes. Begitu. Nah ini Herodes Archelaus. Saudara, dia pulang dengan tangan hampa, dia tidak bisa berkuasa di Yehuda. Tapi dia diizinkan, bolehlah memimpin. Tapi skupnya sangat kecil. Tapi dalam kepemimpinannya begitu kacau, begitu banyak konflik yang terjadi oleh Herodes Archelaus. 10 tahun masa pemerintahannya, pada waktu dia turun, saudara, dia tewas dengan mengenaskan karena dia dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang marah sama dia. Nah itu kisah tentang Herodes Archelaus. Saudara, Herodes Archelaus, kisah ini menjadi buah bibir, menjadi cerita yang beredar di orang-orang Yahudi di Yerusalem, bahkan di kota-kota yang terdekat, termasuk kota Yeriko yang dimana Lukas menuliskan pasal 19 ini. Saya ingat minggu lalu kita belajar tentang Zekius, di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan Zekius di kota Yeriko. Kisah ini masih berada di kota Yeriko. Saudara, Yesus kemudian memakai cerita itu, ya, mirip-mirip dengan cerita yang tadi, tapi dengan konteks yang sedikit berbeda. Yesus memasukkan di dalam kingdom business, bicara tentang bisnis kerajaan Allah. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan ada seorang bangsawan yang akan pergi menjadi raja. Dia akan dijadikan raja. Siapa bangsawan itu? Sudah tentu, sudah pasti, saudara, terkait langsung dengan kepada Yesus. Siapa lagi? Ya. Tetapi saudara, kalau kita melihat kenapa kok bisa langsung bertuju kepada Yesus, karena ayat sebelumnya, ayat 11 menjelaskan bahwa sementara pada waktu mereka mendengarkan tentang kisah Zakius, maka mereka kemudian menyangka Yesus datang ke Yerusalem untuk menjadi Mesias. Jadi mereka berprasangka saudara, sebentar lagi Yesus masuk ke Mesias, Yesus akan menjadi raja. Apa yang akan Yesus lakukan? Kalau dia saja bisa melakukan mujizat yang luar biasa besar, maka di Yerusalem lah Yesus akan mengambil seluruh kekuasaan itu, bukan hanya dari Herodes, tapi juga dari Pontius Pilatus, juga dari kekaisaran Roma, menegakkan apa saudara? Kerajaan Daud. Ini asumsi mereka saudara. Jadi mereka merindukan bahwa Yesus itu menjadi raja yang nantinya akan memberikan kenyamanan bagi mereka. Seorang raja baru. Itu gak heran saudara, maka ayat berikutnya, ayat 28, Yesus masuk ke Yerusalem itu dipuja-puji.
dielu-elukan, ya, dihormati. Wow, gempar sekali kota Yerusalem. Kenapa? Karena mereka berasumsi Yesus akan menjadi raja di dunia. Begitu, saudara. Nah, saudara, cerita ini Yesus mengatakan, iya memang ada bangsawan akan pergi menjadi raja, tapi di tempat yang jauh, bukan yang dekat. Bukan Yeriko ke Yerusalem, bukan, tapi tempat yang jauh. Nah, pada waktu dia pergi, firman Tuhan mengatakan, Yesus melanjutkan ceritanya, dia memanggil 10 hambanya. Saudara, dari sekian banyak hamba itu, kemudian si tuan ini, bangsawan ini memanggil 10 hamba. Siapa 10 hamba ini? Tentu saja, saudara, mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Hamba-hamba yang dimana tuannya yakin. Nanti waktu saya pergi, saya balik lagi jadi raja. Nah, 10 orang inilah mungkin akan memerintah bersama saya. Jadi orang-orang yang cakap, orang-orang yang tentu saja expert di dalam bidangnya, orang-orang yang tentu sudah teruji di dalam keberadaan mereka perjalanan bersama dengan si tuan. Nah, saudara, tapi aneh sekali pada waktu kita melihat kisah ini dan si tuan memberikan uang kepada mereka, masing-masing 1 mina. Saudara, berapa sih 1 mina? 1 mina itu, saudara, kurang lebih 3 bulan gaji pekerja. 3 bulan gaji pekerja berarti berapa ya? Kalau sekarang UMR berapa UMR di Medan? 4 juta. Berarti kurang lebih berapa? 12 juta. Saudara, si tuan titip 10 hamba, masing-masing hamba dapat 12 juta. 120 juta dititip buat 10 orang. Saudara, si tuan ini mempercayakan uangnya ini kepada hamba-hamba ini untuk dikembangkan, ya, untuk didagang. Nah, ya. Jadi tuannya bilang, pakai ya 10 mina ini, ya, kamu pakai, kamu usahakan, kamu upayakan. Nah, saudara, tentu saja sebagai seorang bangsawan, seorang yang akan balik menjadi seorang raja, saudara, pemberian ini bukan hanya menunjukkan tentang betapa percayanya dia kepada hambanya, tetapi juga saudara, dia yakin bahwa sebenarnya hamba-hambanya ini punya kemampuan untuk mengembangkan itu. Tetapi sungguh amat disayangkan, kita tahu kisah berikutnya ketika dia pulang menjadi raja, apa yang terjadi saudara? Ada salah satu hamba yang justru tidak mengembangkan apa yang dia berikan. Maka si tuan itu marah, saudara. Marah. Saudara, orang yang dapat dipercaya justru tidak bisa mengembangkan hal yang dipercayakan. Bukankah selama ini dia melakukan sesuatu yang sampai akhirnya si tuan itu berani mempercayakan uang. Saudara, kalau saudara menjadi si bangsawan, pada waktu saudara punya uang, saudara mau titip sama orang, saudara percaya nggak sama orang? Pasti kita percaya, betul nggak? Kita mau pergi kepada satu tempat, kita akan memberikan kepercayaan penuh kepada orang yang apalagi memegang uang kita, betul? Kalau kita nggak percaya, pasti orang itu, jangan-jangan orang itu bakal mengambil uang saya nih. Tapi karena kita percaya, maka kita berikan. Terus saudara, bicara tentang bagian ini kita melihat bagaimana kemudian Yesus menjelaskan bahwa si tuan, Yesus sendiri, dia akan pergi jauh, ya, ke surga sana, ya. Dia menjadi raja, dia akan datang menjadi raja atas segala raja. Tapi Yesus mempercayakan kepada hamba-hambanya, orang-orang yang percaya ini, dipercayakan mina di dalam kehidupan. Tapi pertanyaannya saudara, apakah kita adalah hamba-hamba yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Atau jangan-jangan kita seperti hamba yang satu ini? Gak ada yang beda kok dengan hamba yang lain. Kalau kisah talenta mungkin kita bisa berkata kayak hamba yang pertama lah. Loh Tuhan gak adil dong, saya dikasih cuma 1, dia 2, 1 lagi 5, gak adil. Oke, kita mungkin bisa mengatakan demikian. Tapi dalam kasus ini saudara, si Tuhan jelas fair, dia adil. Semua masing-masing dapat modal yang sama. Tapi pertanyaannya, apakah kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya? Saudara, bicara tentang kepercayaan ini sesuatu yang sulit ya, benar nggak ya? Kepercayaan itu dibangun bukan sehari 2 hari, tapi waktu yang sangat panjang. Tapi saudara, ketika kemudian saudara sampai dipercaya,
dan saudara merusak kepercayaan itu, apa yang terjadi saudara? Susah untuk kembali membangunnya, betul? Kita akan berkata, wah saya pikir kamu orang yang bisa dipercaya loh. Ternyata waktu saya tes, kamu saya dapati tidak bisa dipercaya. Jadi selama ini kamu itu hanya mengerjakan karena takut sama saya. Saya ada, kamu takut, maka kamu kerjakan dengan baik. Tapi pada waktu saya tidak ada, saya berikan kepercayaan penuh, kamu tidak menggunakan kepercayaan penuh itu untuk mengembangkan apa yang aku berikan. Setelah saya teringat dengan perkataan Paulus di dalam suratnya. Paulus mengatakan begini, hendaklah semua orang memandang kami sebagai hamba-hamba yang dipercayakan oleh Allah. So, pada waktu Paulus mengatakan dirinya sebagai hamba-hamba, para pelayan ini adalah oikonomos dalam bahasa Yunaninya, atau terjemahan lebih tepat adalah penatalayan, seorang yang dipercayakan. Apa itu oikonomos, saudara? Oikonomos adalah seorang yang kemudian dipercayakan mengatur rumah tangga. Lebih gampang simpelnya adalah saudara tahu kisahnya Yusuf anak Yakub. Saudara, Yusuf anak Yakub itu hamba, tapi dia diberikan posisi mengatur seluruh rumah tangganya Potifar, ya, kecuali istrinya. Jadi mulai dari makannya, mulai dari apa, semua diatur sama Yusuf. Detail, termasuk urusan tamannya, rumahnya. Dia manajer, boleh bilang begitu ya. Jadi sebagai seorang manajer yang cakap mengatur. Maka Paulus mengatakan kami itu seperti itu. Para penatalayan. Dan kamu, nah jadi Paulus juga mengatakan, kamu orang yang percaya juga adalah para pelayan Kristus, penatalayan yang Tuhan percayakan berkat-berkatnya bagi saudara dan saya hari ini. Nah, saudara, pertanyaan, pada waktu Tuhan mempercayakan Mina itu kepada kita, adakah kita orang-orang yang masih dapat dipercaya mengembangkan? Ya, bukan cuma menerima, tapi kita mulai mengembangkan. Tentu saja ini bicara tentang bisnis ya, mengembangkan. Iya. Tapi kan bisnis ada risikonya, Musa. Yes, memang ada risikonya. Apakah si Tuhan tidak tahu bahwa dalam namanya bisnis itu bisa rugi? Yes, si Tuhan tahu. Tetapi saudara, yang Tuhannya mau adalah bukan sekedar keep apa yang kamu dapat, tapi kamu harus mulai investasikan. Nah, saudara, pertanyaannya apa yang Tuhan berikan kepada saudara hari ini? Yang saudara belum investasikan. Saudara, Tuhan memberikan kita waktu 24 jam, betul? Saudara, bagaimana kita menginvestasikan waktu kita hari ini 24 jam? Ada orang yang menginvestasikan waktunya, saudara, kepada games. Sebagian besar dia pakai games, betul? Sehingga hidupnya hanya pikirnya games saja. Ada orang yang menginvestasikan waktunya dengan apa? Dengan saudara tidur-tiduran, males-malesan, leha-leha. Sehingga waktu berjalan seolah-olah seperti lewat begitu saja. Tapi ada orang juga yang menginvestasikan waktunya, dia belajar sesuatu dengan sangat serius, sangat sampai akhirnya dia menjadi orang yang expert. Dia menginvestasikan waktunya itu untuk sesuatu yang penting bagi kerajaan Allah. Dan inilah yang Allah inginkan, saudara, bagi saudara dan saya orang Kristen. Saudara, kita punya hal yang sama yang Tuhan berikan. Adakah kita dapat dipercaya dalam menginvestasikan itu? Atau jangan-jangan nanti waktu Tuhan datang kedua kali, saudara, kita seperti si hamba yang pertama. Tuhan kasih satu kan? Nih, satu buat Tuhan. Kita tidak dapat dipercaya. Yang kedua, saudara, si Tuhan bukan cuma melihat hambanya ini bisa dipercaya pada waktu diberikan uang, tapi dia mau menguji akan kesetiaan mereka. Kenapa, saudara? Karena si Tuhan tidak bersama dengan mereka. Dan ingat, di dalam kisah ini hampir mirip dengan kisah daripada Arkelaus. Orang-orang sebangsanya itu nggak suka sama bangsawan ini.
Bisa jadi saudara si hamba-hamba ini pada waktu dia terima uang masing-masing 1 mina, dia mau bisnis, kan orang lain tahu dia hambanya si tuan itu kan. Bisa jadi mereka musuhin dia. Ini loh itu kan dia hambanya si tuan. Jangan deket-deket, jangan mau sama dia. Biarkan sampai dia bangkrut. Bisa nggak pakai begitu? Bisa. Ya. Tapi bisa juga nggak saudara orang lain kemudian datang kepada hamba-hamba itu berkata, ngapain capek-capek kamu ngurusin cuma 1 mina aja kok. Lebih baik gak usah kamu kembangkan. Belum tentu dia pun balik menjadi raja. Siapa tahu di sana ditolak. Siapa tahu kemudian di perjalanan ada kecelakaan. Belum tentu kapan dia mau balik. Kamu juga gak tahu kapan dia balik. Lebih baik kita kongsian, kita membelot. Bisa gak saudara? Pasti bisa. Karena dikatakan orang-orang sebangsa ini tidak suka dengan si bangsawan tersebut. Yes. Jadi saudara pemberian 1 mina ini bukan sekedar bicara tentang kamu bisa dipercaya, tapi juga bicara tentang loyalty, kesetiaan si hamba kepada si tuan. Yakin gak si hamba bahwa tuannya ini akan menjadi raja, akan balik lagi. Setia itu saudara bukan pasif. Ya, setia itu harusnya aktif saudara. Seorang suami dikatakan setia itu bukan dia gak pernah keluar rumah. Kalau seorang suami dikatakan setia nggak pernah keluar rumah itu namanya pengangguran. Saudara, seorang suami dikatakan sebagai suami yang setia, ketika dia aktif, dia pergi bekerja, dia kemanapun pergi perjalanan, saudara dia aktif tapi dia menjaga hatinya tetap terpaut dengan pasangannya. Betul? Sehingga pada waktu si suami pergi, si istri merasa tenang di rumah. Nggak terus-terusan tanya, teror. Kamu lagi ngapain? Harus foto, harus telepon, video call, ya. Nyampe hotel video call, ya bentar-bentar selalu video call. Enggak begitu. Kenapa? Karena si istri percaya sama si suami. Karena suaminya adalah orang yang setia. Sama, waktu si suami pergi keluar kota, si suami juga nggak sibuk. Bentar-bentar telepon istrinya, bentar-bentar WhatsApp istrinya. Kalau nggak diangkat, wah dia udah rungsing begitu ya. Pada waktu nanti diangkat, wah dimarahin kamu ngapain aja. Padahal baru 1 menit. 1 menit nggak diangkat, karena mungkin lagi ke toilet kah, atau lagi siapin lagi cuci piring kah, atau apa. Wah marah-marah, kamu yang nggak setia. Enggak, saudara. Bagaimana bisa tahu si suami bahwa si istri setia? Si istri aktif pada waktu suaminya pergi, enggak kemudian si istri leha-leha tidur-tiduran di rumah. Dia mengerjakan pekerjaan rumah, dia merawat anak-anak yang ada di rumah, ya kan. Dia menjaga mereka, mengasuh mereka. Sampai si suami pulang, kemudian anak-anak dengan pakaian yang wangi menyambut si papa. Ini kan aktif saudara, sesuatu yang aktif. Dan itulah yang juga kemudian diinginkan oleh si tuan kepada hamba-hamba ini. Waktu kamu mendapat modal, modal itu bukan didiamkan saja. Memang sih didiemin, disimpan sama dia. Tapi si tuan bilang begini loh, kenapa kamu simpannya di sarung tangan, di sapu tangan. Kenapa kamu nggak simpannya di bank? Minimal kamu punya, ngerti saudara ya, minimal kamu tuh mikir lah. Kamu kan hamba, mikir taruh di bank, depositoin aja. Kan Tuhan nggak tahu kapan pulang. Ya waktu Tuhan pulang belum bisa cair. Maaf bos, ya kan. Uangnya di deposito, cairnya baru minggu depan. Ya nanti minggu depan saya ambil. Kan ada bunganya, betul nggak saudara? Daripada itu uang kemudian hanya disimpan, dipegang sendiri disimpan. Memang dia nggak berkurang, tetapi ini menunjukkan ketidaksetiaan si hamba. Yang lain setia, menginvestasikan, mengupayakan, jatuh bangun di dalam perjalanannya. Bisa sampai dapat 10, bisa dapat 5, itu ada upaya yang dilakukan. Dan saya percaya saudara si Tuhan tidak menuntut uang 1 harus balik 10, uang 1 harus balik 5, tidak. Dia tahu ada konsekuensi besar ketika hamba-hambanya ini berdagang, hamba-hamba ini berbisnis, itu bisa kemungkinan bangkrut dan uangnya itu lenyap, dia tahu. Daripada kamu diamkan itu uang, si Tuhan berkata, lebih baik kamu investasikan, masuk ke deposito. Kalau sekarang mungkin beli Bitcoin kali ya. Uangnya dibeliin Bitcoin aja deh, atau beliin saham begitu. Daripada kamu simpen aja tuh di rumah.
itu 12 juta beliin saham lumayan loh. Berapa lot dapat? Berapa dapat lot ini saudara yang jualan saham hari ini? Ya. Wah lagi turun Pak saham karena gara-gara reshuffle. Oke lah ya, beli apa? Beli emas. Begitu. Ya. Beli apa yang kemudian bisa diinvestasikan di kemudian hari. Saudara, si hamba bukan hanya tidak bisa dipercaya, tapi jelas dia adalah orang yang tidak bisa mengaitkan hatinya dengan kesetiaan. Saudara, Mother Teresa pernah mengatakan begini, setialah kepada hal yang kecil, karena dari situlah kekuatanmu muncul. Ya. Karena kita tahu ya tidak ada yang kecil di mata Tuhan ini sesuatu itu. Ya, dan saudara, Tuhan itu besar, kitalah yang sangat kecil nih. Saudara, mari kita belajar bersama, kita diuji dari hal yang kecil. Maka kalau saudara melihat memperhatikan dalam bagian-bagian lain kisah perumpamaan, Tuhan selalu berkata, kalau kamu diberikan perkara kecil, kamu bisa menyelesaikannya, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Itu sebabnya saudara, si hamba yang dapat 1 mina, menghasilkan 10, waktu si raja pulang, kasih 10 kota. Ini bisnisnya berjalan bagus, tuannya pulang langsung dikasih dapat 10 cabang. Luar biasa saudara. Ya. Dia gak pernah nyangka, diberikan dengan luar biasa. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang Tuhan berikan bagi kita di dalam kehidupan kita yang kita sudah investasikan? Saudara, jangan dibiarkan itu diam saja. Yuk belajar untuk mengupayakan bersama-sama. Yang terakhir, saudara, tentu saja si Tuhan berharap punya hamba-hamba yang bertanggung jawab. Bukan melempar tanggung jawab itu. Sedih sekali membaca kisah ini, hamba yang dapat 1, udah dia tidak mengupayakan, dia cuma menyimpan, tidak menginvestasikannya, tuannya datang lalu dia balikin, dan ditambah dia mengatakan, saya tahu kalau tuan yang kejam, menabur, mengambil dari tempat Tuhan tidak tabur, ya, ingin mendapatkan dari tempat yang Tuhan tidak berikan. Intinya tuannya kejam lah. Maka tuannya berkata, kamu hamba yang tidak bertanggung jawab. Balik lagi saudara, istilah oikonomos, saya senang sekali dengan istilah ini saudara. Saudara, oikonomos itu penata layan. Saudara, penata layan itu bukan hanya bicara di gereja, pelayanan. Saudara, seringkali orang Kristen ketika bicara penata layan itu mikirnya, oh di gereja saya jadi usher, saya jadi liturgi, saya jadi singers, jadi pemusik, jadi petugas multimedia dan sebagainya macamnya, pelayanan, pembesukan. Saudara, penata layan itu bicara juga tentang hal-hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita, uang kita. Apakah saudara dan saya didapati Tuhan cakap di dalam pengelolaan keuangan kita? Berapa berkat yang saudara dapatkan setiap bulan? Adakah saudara dan saya cakap mengelola itu? Bukan hanya untuk kebutuhan hidup dan fasilitas hidup, tapi adakah kita juga menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana dengan waktu saudara? Bagaimana dengan kesehatan saudara? Adakah kita orang-orang yang concern memperhatikan kesehatan kita? Saudara, ingat tubuh kita adalah bait Allah. Ya. Kita harus mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat bahwa tubuh kita adalah persembahan yang kudus ini diberikan kepada Tuhan, maka kita akan memandang kesehatan itu begitu penting. Ya, kita menjaga tubuh ini supaya tetap bisa menjadi bait Allah yang menyalurkan berkat Allah. Ada tanggung jawab. Bagaimana dengan kemudian profesi yang Tuhan berikan kepadamu sebagai pengusaha, sebagai profesional. Adakah saudara bertanggung jawab di dalam tugas-tugas yang diberikan itu? Dalam profesi yang saudara miliki. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Adakah kita menjalankan itu dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan? Saudara, mari kita mulai memikirkan kembali dalam pelayanan kita hari ini. Kingdom business bukan hanya bicara tentang materi, tapi bicara tentang apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena kita adalah seorang penata layan. Harta,
kuasa, waktu, kesehatan, keluarga, posisi. Adakah kita didapati Tuhan sebagai orang-orang yang bertanggung jawab? Atau jangan-jangan kita sudah abai? Seringkali saya mendengar orang-orang yang mengeluhkan suaminya sibuk di luar, hampir tidak punya waktu dengan anaknya. Saya mau berkata, hari ini banyak sekali kasus anak-anak remaja yang bermasalah. Itu dimulai dari fatherless. Bukan gak punya papa, bukan. Tapi fatherless, keabsenan, ketidakhadiran sosok figur seorang ayah. Seorang anak perempuan yang kehilangan sosok figur seorang ayah, dia akan mencari sosok itu di luar. Dan cenderungnya saudara, jatuh kepada pergaulan yang salah. Sehingga dia haus kasih sayang, dia mencari di luar. Seorang anak laki-laki yang fatherless, kehilangan figur ayah, anak laki-laki itu dia tidak punya pattern yang benar tentang seorang laki-laki. Yang kemungkinan besar saudara dia akan jatuh kepada hal-hal yang lain. Mungkin dia tidak bertanggung jawab. Kalau satu hari dia menikah, dia punya istri, dia nggak peduli dengan istri. Karena dia nggak pernah lihat sosok papa yang peduli kok dengan keluarganya. Dia nggak pernah lihat kok sosok papa yang kemudian begitu care sama anak-anaknya. Nggak ada gambaran itu. Itu cuma di buku mungkin, itu cuma di film mungkin. Tapi dalam kehidupan real nggak ada. Jadi kenapa saya harus menjadi seperti itu? Maka saudara bisa bayangkan betapa besar potensi kerusakan keluarga yang akan terjadi di masa mendatang. Hanya karena satu, fatherless, para pria yang tidak bertanggung jawab di dalam menjalankan perannya sebagai seorang ayah. Saudara, mengerikan sekali. Itu baru satu loh saudara, baru satu fungsi loh. Belum banyak hal yang lain. Bagaimana dalam keseharian kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya hari ini? Ada nggak kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab? Saudara, bisnis kerajaan Allah bukan hanya bicara tentang uang, tapi bisnis kerajaan Allah bicara tentang kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana orang bisa merasakan kehadiran kerajaan Allah sih? Dengan kehadiran kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Saudara dan saya, kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Melalui hidup kita lah orang melihat siapa Kristus. Saudara, awal Desember ini saya pindah rumah saudara, ya, karena kontrakan yang sebelumnya sudah selesai, lalu kami pindah. Pindahnya agak lumayan lah ya, nggak jauh banget tapi agak lumayan di satu komplek saudara. Nah karena ini kompleksnya baru saudara, rumahnya nggak gitu banyak, kira-kira ada 200-an tapi yang tinggal belum banyak ya. Tapi pada waktu pindah ke sana saya tiba-tiba dicemplungkan ke dalam grup mereka ya, udah ada grupnya ternyata. Yang tinggal nggak banyak tapi kok ada grupnya begitu ya. Wah waktu dicemplungin saya, wow ya oke. Ternyata karena ini perumahan baru, mereka lagi asik membahas tentang iuran pemeliharaan lingkungan yang diberikan oleh manajemen yang menurut mereka kemahalan begitu ya. Kemahalan untuk tipe rumah, tempat mereka tinggal dibandingkan dengan klaster yang lain atau kompleks yang lain gitu ya. Jadi saya terus ikutin pembicaraan mereka saudara. Singkat cerita saudara, ya karena saya bagian warga walaupun saya menyewa, saya bagian warga jadi saya mengkomentarin juga deh ya. Baca lama-lama jadi jiwa keponya itu muncul saudara ya. Jadi saya ikut mengkomentarin ya. Mereka lagi polling minta turun begitu ya. Lalu kemudian saya berkata, udah deh kalau minta turun sama manajemen itu jangan dikit-dikit. Masa mau minta turun 15%, kalau nggak disetujui ya 10%. Ya 15-10% mah itu mah makan kue tahu juga selesai begitu. Karena jumlahnya sedikit gitu ya. Jadi saya sampaikan mereka kenapa nggak lebih banyak. Jadi kalau sampai manajemen nggak setuju turunnya juga masih ada lumayan begitu. Nah saudara, singkat cerita gara-gara begitu saudara, saya diminta mereka untuk ikut pertemuan warga. Yang literally sebenarnya saya juga nggak mau ikut-ikutan. Akhirnya saya diikutkan, ketemu warga, ketemu manajemen.
Nah saudara, karena yang tinggal banyak kan adalah orang Tionghoa, ya orang Tionghoa umumnya bahasa Indonesia kurang fasih ya. Ketemu manajemen yang bukan orang Tionghoa. Pinter sekali dia ngomong, muter. Mereka ngomong juga, saya perhatikan kesian juga nih rekan-rekan ya. Kalau saya nggak ikut ngomong nanti kesian begitu ya. Karena saya udah terlanjur nyemplung kaki, ya udahlah mandi sekalian begitu. Jadi saya ikut bersama dengan mereka memperjuangkan hak kami sebagai warga. Saudara. Lalu mereka berkata, wah di grup setelah saya ketemu manajemen mereka bilang gini, untung ada komuse. Wah ini saya gelar baru saudara ya, baru kali ini saya dapat gelar komuse. Ya muse itu pendeta, dia pakai ko lagi depannya, koko pendeta berarti ya. Lalu dia bilang untung ada komuse, jelas ngomongnya, kagak emosi. Berhadapan, padahal suasana udah panas, betul saudara, memang suasananya panas waktu pertemuan warga. Saya minta warga tahan ya, saya sampai keliling-keliling tuh tahan. Ya, ada warga-warga yang kita ini orang pasar, iya sabar tahan ya. Kita lagi ngomong sama manajemen, santai. Saya bicara dengan mereka. Saudara sejak saat itu, warga setuju membuat pengurus dan saya jadi pengurus di sana. Tambah kerjaan. Ya sebenarnya tambah kerjaan, karena ngurusin warga sama ngurusin jemaat lebih enak ngurusin jemaat. Ya, karena ngurusin warga itu literally masalahnya banyak. Ya, gara-gara parkir mobil bisa ribut. Kan kalau di gereja enggak kan, jemaat parkir mobil seminggu sekali parkirnya tertata rapi, nggak mungkin saya ngurusin parkir itu. Ya, gara-gara masalah kucing ribut tuh. Ya, kucing kamu ya di rumah saya itu wah ribut saudara. Aduh pening ya. Tapi saudara saya menerima itu sebagai sebuah bagian saya mau menjadi berkat. Iya. Pada waktu pengajuan nama-nama pengurus saya salah satu masuk di dalamnya. Kan ada nama-nama KTP itu dibuat secara legalnya saudara. Waktu lihat cuma saya doang yang Kristen. Yang lain bukan Kristen saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Mereka melihat ini ada pendeta tinggal sama kita, tapi hamba Tuhan ini, pendeta ini melakukan untuk kepentingan bersama. Ya, perjuangan bersama, kepentingan bersama. Setiap kali ada masalah di WhatsApp grup, saudara, ketika saya menyampaikan pandangan saya, umumnya mereka mendengarkan. Oke, thank you Komuse untuk saran dan masukannya. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini sebagai penata layan? Saudara ditempatkan dimanapun, adakah saudara dan saya menggunakan semua itu untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Tuhan nolong kita ya dalam keseharian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami lemah terbatas. Seringkali kami hanya mementingkan diri kami. Engkau mempercayakan banyak hal, namun seringkali kami enggan untuk mengembangkan apa yang Engkau percayakan. Kami tahu berkat-berkat-Mu Engkau berikan bagi kami, tapi seringkali berkat-Mu itu kami simpan untuk diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan, tolong kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam keseharian kami. Menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya, yang setia dan bertanggung jawab. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita sekali lagi. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan sambil kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita boleh menjadi hamba-hamba yang setia dan bertanggung jawab. Kita mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
bukan percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku bersedia sampai akhir hidupku. Bukan setia, bukan setia sampai akhir. Sekali lagi saudara, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bersama-sama kita berdoa, saudara-saudara. Saudara, ketika kita berdoa ini, saya mengajak kita bukan hanya sekedar menutup mata dan mendengarkan, tapi kita mau mengimani setiap doa yang disampaikan. Tuhan, ini kami sebagai jemaat-Mu, kami sebagai umat-Mu, kami datang berdoa. Kami ingin menjadi hamba-hamba yang setia. Kami ingin menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Kami dipercayakan oleh Tuhan berbagai hal, materi, uang, waktu, tenaga. Tuhan, Engkau ingin kami mengembangkan itu untuk kerajaan Allah. Tuhan, ampuni kami jikalau kami masih belum memaksimalkan untuk kerajaan Allah. Maafkan, ampuni kami jikalau kami masih lebih mendiamkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Atau kami memanfaatkannya hanya untuk kerajaan kami sendiri, kepentingan kami sendiri. Tuhan, firman-Mu hari ini kembali mengingatkan, menyadarkan kami kembali. Tolong mampukan kami, Allah Roh Kudus. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama sebagai jemaat-Mu, kami mau berdoa. Ada beberapa pasien di rumah sakit ini yang sakit, di mana keluarga yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Ada Ibu Risma yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, ya Tuhan. Ibu Hilda yang terkena kanker tenggorokan. Fiona Tarigan ada cairan di otak yang sampai sekarang ini masih belum sadar. Ada Ibu Heni ada tumor di payudara sudah sebulan lebih. Ada Bapak Rusdin Arwan, tumor otak, sudah operasi, sudah 5 hari ya Tuhan. Dan ada saudara atau saudari Daka Silitonga, ada pecah pembuluh darah, operasi pecah pembuluh darah di otak, sudah 4 hari. Tuhan, kami menyerahkan ke 6 saudara-saudari kami yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang berat ya Tuhan. Kami turut merasakan apa yang dirasakan. Dan terlebih Engkau Tuhan, Engkau merasakan apa yang mereka rasakan. Karena Engkau juga pernah mengalami sakit derita yang seharusnya Engkau tidak alami. Engkau memahami rasa sakit yang dialami oleh manusia.
Tuhan, kami memohon kesembuhan. Kami memohon pemulihan. Tuhan, jamahlah. Tuhan, memakai rumah sakit ini, segala sistem pengobatan Engkau pakai dokter, Engkau pakai suster, agar dapat memberikan analisa yang tepat, agar dapat menjalankan operasi yang tepat, pengobatan yang tepat, dan dapat menyembuhkan. Kami percaya di hadapan kami manusia itu mungkin ada yang terlihat mustahil, tapi bagi Engkau tidak, ya Tuhan. Kira Engkau sendiri juga boleh memberikan kekuatan kepada keluarga-keluarga ini yang sedang mendampingi. Sehingga kehadiran keluarga juga bisa menjadi penghiburan, kekuatan untuk pasien yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit. Bapa, juga untuk jemaat kami di tempat ini yang mungkin sedang lemah tubuh, ada sedang tahap pemulihan, kami menyerahkan kepada Engkau. Kiranya Engkau yang boleh sertai. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan. Engkau ada bersama-sama kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Jemaat-Mu yang dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, kami juga serahkan pada Engkau. Tuhan, ajarilah kami jemaat-Mu agar kami bertanya kepada Engkau. Dalam setiap keputusan apapun yang kami mau ambil, kami bertanya kepada Engkau. Kami mengandalkan Engkau. Bukan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Kami bisa mencapai sebuah kesuksesan atau keberhasilan. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan yang kami andalkan adalah Engkau sendiri, Tuhan. Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu. Biarlah kami boleh peka terhadap apa yang menjadi keinginan, kehendak Tuhan. Kami rindu kerajaan Tuhan hadir di toko kami, di bisnis kami, di divisi kami. Kerajaan Tuhan hadir di situ. Di sekolah kami, di kampus kami, kerajaan Tuhan hadir melalui kami. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk para hamba Tuhan di seluruh gereja Tuhan. Tuhan, untuk setiap pergumulan para hamba Tuhan yang mungkin banyak yang tidak mengerti, banyak yang tidak tahu. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberikan kekuatan. Engkau berikan keteguhan, kepekaan. Biarlah para hamba Tuhan boleh tetap hatinya terkoneksi dengan Engkau, terfokus pada Engkau, dan semakin mengenal Tuhan dan juga bisa semakin mengenal diri. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau berada bersama-sama dengan para hamba-hamba-Mu ini. Engkau terus tambah-tambahkan hikmat kepada kami, para hamba-hamba-Mu ini Tuhan, agar kami dapat melayani semakin efektif seperti apa yang Engkau ingini. Jemaat boleh semakin dibangkitkan kerohaniannya. Ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan kekuatan kuasa yang daripada Engkau. Kami rindu kuasa-Mu ya Tuhan, semakin tampak, semakin nyata di dalam kehidupan para hamba Tuhan, para musuh, para cuantau di seluruh gereja-gereja Tuhan, khususnya di Indonesia ini Tuhan. Kuasa-Mu boleh semakin nampak, kasih-Mu ya Tuhan itu boleh semakin nampak di dalam setiap diri kami, para hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan, juga untuk gereja Kristen Kalam Kudus kami serahkan pada Engkau. Kami rindu ya Tuhan bahwa gereja Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia, Medan sampai Merauke, boleh semakin bertumbuh, jemaatnya bertumbuh ya Tuhan. Jemaat boleh semangat untuk mengabarkan Injil. Ada kepedulian kepada konteks kehidupan, pekerjaan dalam kehidupan masing-masing ya Tuhan. Tuhan, bangkitkanlah semangat di dalam gereja, jemaat dalam gereja Kristen Kalam Kudus. Kami rindu api itu bisa bergelora lagi Tuhan. Dan itu bisa dimulai dari anak-anak muda ya Tuhan. Youth Gereja Kristen Kalam Kudus se-Indonesia, generasi Z ini Tuhan pakai. Ya Tuhan, bakar semangat dalam diri setiap kami ini. Tuhan, pakailah generasi Z secara khusus ini kami Tuhan, untuk bisa menjadi berkat untuk sekolah-sekolah, untuk kampus-kampus, tempat kerja dimanapun kami berada.
Tuhan, secara manusia kami melihat mungkin sepertinya kok masih agak jauh Tuhan. Tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Saya percaya Roh Kudus Engkau bisa bekerja dengan caramu yang ajaib, dengan caramu yang begitu luar biasa. Oh Tuhan, berkatilah gereja Kristen Kalam Kudus, pakailah. Tuhan berkati, jadikanlah kami garam dan terang dunia Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, kami rindu bahwa melalui peristiwa momen yang terjadi beberapa waktu lalu, itu boleh menjadi ada satu kesadaran di dalam pemerintah ya Tuhan. Jajaran pemerintah, eksekutif, legis dan juga yudikatif Tuhan, agar boleh semakin kebijakan-kebijakan yang pro dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Kami percaya bahwa Engkau berdaulat, Engkau yang turut bekerja di dalam ini semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya Engkau bisa mengubahkan, Engkau berkuasa mengubahkan. Inilah doa kami dan inilah persembahan kami. Kiranya Engkau yang boleh berkenan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati, kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama saudara, kita akan menaikkan pujian doksologi. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah, Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, kau sudah mendengarkan firman Tuhan, maka engkau diutus kembali ke dalam kehidupan bersama dengan keluarga, di tempat pekerjaan, dimanapun engkau berada. Jadilah penata layan Kristus yang setia, yang bertanggung jawab, yang dapat dipercaya, sehingga melalui kehidupanmu, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terimalah berkat daripada Allah Tritunggal. Kiranya Bapa yang penuh dengan kasih sayang melimpahkan kasih-Nya yang berkelimpahan kepada kamu. Tuhan Yesus Sang Gembala Agung memberkati engkau dengan memberikan kasih karunia dan damai sejahteranya. Dan Allah Roh Kudus meneguhkan, menuntun, memimpin, menghiburmu di dalam menjalani keseharianmu sebagai murid-murid Kristus di tengah-tengah dunia ini. Berkat Allah Tritunggal turun ke atasmu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, silakan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Baik, saudara-saudara sekalian semuanya shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu untuk kita semua. Silakan saudara, seperti biasa kita boleh kasih jabat tangan dulu ya, kanan kiri depan belakang, kita katakan Happy Sunday, selamat hari Minggu.
Inilah saudara-saudari kita di dalam Kristus. Saya rindu menyambut apabila ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah saat ini, keluarga pasien juga boleh, ya silakan boleh bangkit berdiri, ya kita akan menyambut ya sama-sama, silakan Ibu yang di belakang situ, kita berikan sambutan tepuk tangan ya, selamat datang di dalam ibadah BCS Medan, silakan duduk kembali, kami terus doakan untuk kesembuhan ya dari keluarga yang sedang sakit, Tuhan yang kiranya boleh menolong, ya, memampukan. Saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Suparman Leong yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangannya sebagai apresiasi. Ya, Koh Muse ya, mungkin saya habisnya akan panggil Koh Muse juga jadinya begitu ya. Ya, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati pelayanan Muse sebagai gembala ya di GKM Medan dan juga sebagai pengurus di komplek perumahan itu ya. Tuhan yang tambahkan hikmah, Tuhan yang memampukan Muse. Oke, silakan boleh ditayangkan. Ya, saudara, ibadah kita minggu depan, tanggal 21 September, ya, dengan tema Sang Raja telah tiba. Ya, tadi Kingdom Business ya, kerajaan, maka minggu depan Sang Rajanya itu yang telah tiba, saudara-saudara ya. Mari kita boleh tetap setia datang beribadah kepada Tuhan, kita bisa ajak juga kawan kita ya atau saudara-saudari kita, keluarga kita yang belum percaya Tuhan secara khusus, kita bisa ajak untuk datang beribadah gitu ya. Kita percaya bahwa dalam ibadah mungkin saja mereka bisa dijamah oleh Tuhan. Ya. Contoh Sofian Utomo ya, yang dari GMI, yang Gloria yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Next. Ya. Terus ya mengajak rekan-rekan sekalian, ini sudah banyak sih sebetulnya yang menuliskan surat mengurus surat atestasi ini, tapi bagi jemaat yang belum, silakan untuk bisa segera diurus gitu ya, untuk menjadi anggota tetap jemaat BCS Medan. Yang sudah mendapatkan kertasnya, ya apakah sudah, jikalau lupa gitu ya, semoga minggu depan tidak lupa saudara ya, untuk dibawa kembali kertas itu. Oke, next. Harap saudara perhatikan jadwal pelayanan saudara minggu depan. Coba stop sampai situ dulu supaya bisa diperhatikan gitu ya. Ini yang pelayani minggu depan. Oke, next. Persembahan minggu lalu ya, dari kebaktian umum, sekolah minggu, dan persepuluhan. Oke, next. Dan kehadiran jemaat minggu lalu. Ya. Nah, hari minggu ini lebih banyak ya. Semoga minggu depan bisa lebih banyak lagi ya diisi oleh kawan kita atau keluarga kita gitu ya yang kita ajak datang kemari. Amin nggak saudara? Ada amin? Cuma 1-2 orang. Ada amin? Oke, demikian saja warta hari ini saudara ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.